Namaku Alia. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Raka, lelaki yang dulu membuatku percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Kami bertemu saat sama-sama bekerja di sebuah kantor percetakan kecil. Raka adalah desainer grafis yang tenang dan sabar, sementara aku bagian keuangan yang suka berceloteh dan penuh semangat. Meski perbedaan karakter kami mencolok, Raka justru bilang itu yang membuatnya jatuh cinta padaku. Dia bilang, aku adalah cahaya dalam hidupnya yang selama ini kelam. Kata-kata itu membuatku percaya bahwa aku telah menemukan tempat pulang. Awalnya, hubungan kami sempat ditentang keluarga Raka. Ibunya menganggapku terlalu sederhana, tidak cukup tinggi pendidikan dan tidak punya latar belakang keluarga yang mapan. Tapi Raka membela mati-matian. Ia bilang, kalau keluarganya tak bisa menerima pilihannya, maka ia rela pergi dan membangun hidup bersamaku dari nol. Dan memang, itulah yang kami lakukan. Kami menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk 2 orang yang saling mencintai. Kami menanam bunga di halaman depan, menggantungkan tirai berenda buatan tanganku, dan menghias dinding dengan foto-foto pernikahan kami yang sederhana tapi penuh senyum. Setiap pagi, aku menyiapkan bekal untuk Raka, dan dia selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Kadang dia membawakan aku bunga liar yang ia petik di jalan pulang, atau tiba-tiba mengajak makan malam di warung tenda favorit kami. Cinta kita ini cukup, ya, katanya suatu malam saat kami berbaring berdua di atas kasur tipis. Nggak perlu rumah besar, nggak perlu mobil mewah. Asal kamu ada, aku bahagia. Aku tersenyum, menatap matanya yang jujur. Aku juga. Kamu rumahku, K.A. Tahun demi tahun berlalu, dan meski belum dikaruniai anak, kami tetap bahagia. Kami percaya waktu Tuhan selalu tepat. Tidak ada pertengkaran berarti, hanya kadang soal cucian yang belum selesai atau nasi yang keasinan. Hal-hal kecil yang selalu kami selesaikan dengan tawa. Hingga suatu hari, kehidupan kami mulai berubah, sejak rumah di seberang jalan dihuni oleh seorang wanita baru. Namanya Winda. Wajahnya cantik, postur tubuhnya semampai, dan kulitnya putih terawat. Ia pindah bersama anak laki-lakinya yang masih balita. Orang-orang bilang, Winda adalah janda yang baru bercerai 2 bulan lalu dan kembali ke rumah warisan orang tuanya di lingkungan ini. Saat pertama kali melihatnya, aku tidak merasa apa-apa. Aku bahkan menyambutnya sebagai tetangga baru. Kalau butuh apa-apa, bisa panggil saya ya, Mbak. Saya Alia, rumah nomor 14, kataku sambil menyodorkan sekeranjang gorengan hangat. Winda tersenyum manis. Terima kasih banyak, Mbak Alia. Saya Winda. Wah, baunya enak sekali. Kami sempat mengobrol ringan. Winda tampak ramah, dan anaknya, Alvino, sangat aktif. Ia bercerita sedikit tentang perceraiannya, katanya mantan suaminya selingkuh. Aku ikut prihatin. Rasanya aku tak pernah bisa membayangkan hidup seperti itu. Beberapa hari setelah perkenalan itu, aku baru tahu sesuatu yang cukup mengejutkan. Kamu tahu nggak? Bisik Bu Ratna, tetangga sebelahku saat kami menyapu halaman. Winda itu mantannya Mas Raka loh waktu mereka masih SMA. Aku tertegun. Serius, Bu? Iya, dulu mereka pacaran lama, loh. Tapi katanya putus karena beda prinsip. Aku mencoba tersenyum. Oh, saya nggak tahu. Perasaanku mendadak aneh. Bukan karena cemburu, tapi lebih pada rasa tidak nyaman yang muncul tiba-tiba. Aku tak pernah tahu soal masa lalu Raka yang ini. Dulu dia hanya bilang pernah punya pacar sekali, tapi tidak menyebut nama. Aku pikir, masa lalu ya masa lalu. Tidak ada gunanya digali, apalagi diungkit-ungkit. Namun, beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari hal-hal kecil yang membuat hatiku mulai terasa sesak. Raka yang biasanya pulang cepat, mulai sering bilang ada kerjaan tambahan. Sekali waktu aku melihatnya sedang duduk di depan rumah Winda, bercanda dengan Alvino sambil menyeruput teh. Cuma mampir sebentar. Tadi si Winda minta bantuannya karena keran air bocor, kata Raka saat aku menegurnya dengan nada lembut. Aku mengangguk. Mungkin memang tidak ada apa-apa. Tapi itu bukan sekali 2 kali. Winda semakin sering meminta bantuan Raka. Kadang soal genteng bocor, kadang karena laptopnya bermasalah. Anehnya, semua itu terjadi hanya saat aku tidak di rumah.
Dan lebih aneh lagi, Raka tidak pernah terlihat kesal atau menolak. Bahkan, wajahnya terlihat lebih ceria setiap kali menyebut nama Winda. Aku mencoba menekan rasa tidak nyaman itu. Aku tidak ingin menjadi istri yang cemburuan dan penuh curiga. Tapi, aku juga tidak ingin menjadi istri yang dibohongi. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Kak, kamu sering bantuin Winda ya belakangan ini?" Raka menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Iya, kenapa?" "Enggak apa-apa. Cuma tanya aja. Soalnya kamu jadi sering pulang malam." "Alia, dia itu janda dengan anak kecil. Enggak ada yang bantu. Masa kamu tega sih biarin dia kesusahan?" Aku terdiam. "Aku cuma khawatir, takut kamu capek." "Tolong jangan berlebihan ya. Aku cuma nolong orang, bukan selingkuh." Aku tercekat. Aku tidak menuduh, tapi dia sudah merasa dituduh. Itu membuatku berpikir, apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Malam itu aku menangis diam-diam. Bukan karena kemarahan, tapi karena ketakutan. Aku takut cinta yang dulu begitu tulus kini mulai tergerus oleh masa lalu yang datang kembali. Aku takut aku kehilangan rumahku, suamiku, hidupku yang dulu penuh tawa dan harapan. Aku memeluk bantalku, berharap semuanya hanya perasaanku saja. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku mulai menyadari, badai akan segera datang. Dan aku harus bersiap, sebelum segalanya hancur berkeping-keping. Beberapa hari setelah pertengkaran kecil kami malam itu, suasana rumah tak lagi sehangat dulu. Raka lebih sering diam, dan aku pun menahan diri untuk tidak banyak bertanya. Aku mencoba tetap bersikap manis, tetap membuatkan kopi kesukaannya setiap pagi, tetap memasak makanan favoritnya saat pulang kerja. Namun, aku tahu, ada yang berubah. Tatapan matanya tak lagi penuh cinta seperti dulu. Sentuhannya pun terasa dingin. Bahkan, ia jarang menyentuhku. Seolah aku ini hanya teman serumah, bukan istri yang dulu katanya segalanya. Dan Winda, perempuan itu mulai sering muncul di kehidupan kami. Awalnya hanya basa-basi di pagar rumah, lalu menitipkan makanan kecil untuk Raka. Lalu tiba-tiba, suatu sore saat aku baru pulang dari warung, kulihat dia duduk di ruang tamu rumahku. "Oh, Mbak Alia," katanya sok manis saat melihatku. "Tadi Mas Raka ngajak mampir sebentar, katanya habis beli camilan buat Alvino." Aku hanya bisa tersenyum kaku, walau hatiku seperti ditusuk. "Winda tadi lewat pas aku pulang, ya udah sekalian mampir," jelas Raka tanpa rasa bersalah. "Kan rumah dekat juga." Aku ingin marah. Tapi aku tahu, jika aku meledak sekarang, aku hanya akan terlihat seperti istri cemburuan yang lebay. Aku memilih menahan semua itu dalam dada, menunggu waktu yang tepat. Namun kecurigaanku semakin besar ketika suatu malam aku menemukan percakapan mencurigakan di ponsel Raka. Saat ia mandi, ponselnya tak sengaja tertinggal di meja. Panggilan masuk dari Y. Dan karena hati ini tak kuat lagi menahan, aku membuka pesannya. "Kak, makasih ya udah temenin aku tadi. Aku ngerasa tenang tiap kamu ada." "Aku juga, Win. Kamu selalu bikin aku ingat masa-masa kita dulu." Dunia seperti runtuh seketika. Aku tak kuat melanjutkan membaca. Tanganku bergetar. Rasanya seperti ditampar keras. Jadi benar, mereka sedang mengulang kisah lama? Sementara aku di sini, menjaga rumah, menjaga cinta, menjaga kesetiaan. Malam itu, aku tidak menangis. Aku duduk diam di ruang tamu, menunggu Raka keluar dari kamar mandi. Saat ia duduk di sofa, menyeka rambutnya, aku meletakkan ponsel itu di pangkuannya. "Kamu lupa mengunci HP-mu," ucapku lirih. Raka menatapku, lalu ponselnya. Seketika wajahnya tegang. Ia tahu aku sudah membaca pesan-pesan itu. "Kamu ngintip HP aku," katanya tajam. Aku menggeleng. Aku cuma kebetulan lihat. Dan sayangnya, apa yang aku lihat, menghancurkan aku. "Kenapa kamu selalu curiga sih, Alia? Enggak semua yang kamu lihat harus ditafsirkan macam-macam." "Oh ya? Jadi, aku juga, itu maksudnya apa? Kamu selalu bikin aku ingat masa-masa kita dulu. Itu apa? Masa-masa waktu kalian pacaran?" Raka terdiam. Ia tak menjawab.
Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar sekalipun. Raka, ucapku pelan tapi tegas, aku istrimu. Aku punya hak untuk tahu apa yang terjadi. Akhirnya, ia bicara. Aku nggak tahu, Alia. Ketika ketemu Winda lagi, semuanya datang lagi. Kenangan lama, perasaan lama. Tapi itu nggak berarti aku nggak sayang kamu. Aku tertawa getir. Kamu sayang aku? Tapi kamu berbagi hatimu dengan perempuan lain? Bahkan mantan pacarmu. Raka hanya tertunduk. Malam itu, aku tidur sendiri di ruang tamu. Raka masuk ke kamar, dan aku tak ingin melihat wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa begitu asing dengan suamiku sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat. Aku berusaha tetap menjalankan tugasku sebagai istri, tapi jiwaku seakan kosong. Aku bangun pagi, memasak, menyapu, lalu duduk termenung di dapur, menatap kosong. Winda tetap berkeliaran di sekitar rumah. Bahkan mulai bersikap lebih terang-terangan. Suatu hari, saat aku menjemur pakaian, ia lewat sambil membawa sepiring kue. Titip buat Mas Rakaya, Mbak. Kemarin dia bilang suka banget sama kue talam buatan aku, katanya dengan senyum licik. Aku hanya menerima piring itu tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi dalam hati, aku menahan air mata. Aku tahu benar, perempuan ini tidak hanya ingin kembali ke masa lalu. Ia ingin merebut suamiku. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Mereka melihat kedekatan Raka dan Winda. Ada yang berpihak padaku, tapi ada juga yang hanya senyum-senyum penuh simpati. Maaf, ya, Mbak Alia, bisik Bu Sari suatu siang saat kami belanja di warung. Kalau saya boleh jujur, Mas Raka makin sering kelihatan nganterin Winda pakai motor. Kadang sore, kadang malam. Aku hanya mengangguk. Aku sudah tahu. Dan semua itu terasa seperti silet yang mengiris pelan-pelan, tapi dalam. Hingga puncaknya terjadi. Suatu malam, Raka pulang lebih malam dari biasanya. Aku duduk di meja makan sendiri dengan lauk seadanya. Saat dia masuk, aku menatapnya dalam-dalam. Kamu dari mana? Tanyaku pelan. Dari luar? Dengan Winda? Dia tidak menjawab. Aku tanya, Kak, jangan diam. Ya, aku dari rumah Winda. Dia lagi sakit. Anak-anaknya butuh bantuan. Kamu selalu curiga. Capek aku. Aku meletakkan sendok dengan suara nyaring. Karena kamu memang mencurigakan. Kamu tidak lagi seperti dulu. Kamu lebih banyak sama dia daripada sama aku. Lalu kamu marah kalau aku mempertanyakan semuanya. Dia itu cuma butuh teman, Alia. Kenapa sih kamu egois banget? Aku menatapnya, hati ini bergetar hebat. Kamu yang egois, Kak. Kamu pikir aku nggak punya perasaan? Aku ini istrimu, bukan bayangan yang bisa kamu abaikan. Udahlah, bentaknya. Kamu nggak akan pernah ngerti. Raka masuk ke kamar dan membanting pintu. Sementara aku terduduk lemas di lantai dapur. Menangis sejadi-jadinya. Tak sanggup lagi menahan beban ini sendirian. Besok paginya, aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Bukan pergi selamanya. Tapi aku butuh jarak, aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tak mau jadi perempuan yang hanya bertahan karena takut ditinggal. Aku pulang ke rumah orang tuaku di desa. Mereka menyambutku dengan kehangatan, meski mereka tahu ada yang tidak beres. Alia, kamu masih bisa tersenyum meski hatimu hancur. Tapi jangan biarkan dirimu terluka terus. Kalau dia benar mencintaimu, dia akan datang mencarimu. Kalau tidak, kamu sudah tahu jawabannya, kata ibu sambil memelukku. Aku hanya bisa mengangguk. Di rumah orang tuaku, aku mencoba menenangkan hati. Setiap malam aku merenung, memikirkan siapa diriku, dan apa aku pantas diperlakukan seperti ini. Aku sadar, aku bukan perempuan lemah. Aku bisa bangkit, dan aku akan bangkit. Jika cinta yang aku berikan tidak cukup untuk membuatnya setia, maka aku tidak akan memohon lagi. Aku tidak butuh diduakan. Aku lebih memilih kehilangan suami daripada kehilangan harga diri. Dan di sanalah, niat itu muncul untuk pertama kalinya. Aku akan membuat suamiku menyesal. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah orang tuaku. Tidak ada kabar dari Raka.
Tidak ada pesan, tidak ada telepon, seolah kepergianku tidak berarti baginya. Sejak hari aku meninggalkan rumah itu, hatiku benar-benar retak. Tapi aku memilih diam, karena dalam diam itulah aku belajar untuk kuat. Ibu dan bapak tidak pernah memaksaku bercerita. Mereka tahu anaknya ini sedang mencoba menelan luka dengan kepal tegak. Hanya sesekali ibu mengusap punggungku saat aku duduk termenung di teras, menatap langit sore. Kalau sudah terlalu sakit, jangan dipaksa bertahan, nak, katanya lembut. Aku mengangguk pelan, tak mampu menjawab. Hanya satu hal yang berkecamuk dalam kepalaku. Apakah Raka memang sudah tak menginginkanku lagi? Sampai akhirnya, suatu pagi aku mendapat pesan dari sahabatku, Tari. Ia tinggal beberapa rumah dari tempat tinggalku bersama Raka. Isi pesannya hanya satu kalimat, namun cukup membuat jantungku berdebar kencang. Alia, kamu harus lihat ini. Tari mengirimkan sebuah video. Tangan gemetar saat aku menekan tombol putar. Dalam video itu, terlihat jelas Raka sedang berdiri di depan rumah, ya, rumah kami, bersama Winda. Tapi kali ini bukan hanya sekadar berbicara. Mereka berpelukan. Mesra. Raka bahkan membelai rambut Winda dengan lembut sebelum akhirnya mencium kening perempuan itu. Nafasku tercekat. Video itu hanya berdurasi beberapa detik, namun cukup untuk menghancurkan seluruh sisa harapanku. Tanganku gemetar. Tubuhku limbung. Aku tak tahu apakah aku marah, kecewa, atau justru merasa lelah. Yang jelas, aku tahu satu hal pasti, aku tidak dibutuhkan lagi dalam pernikahan ini. Tak lama setelah aku menyaksikan video itu, Tari menelpon. Alia, maaf aku ngerekam diam-diam. Tapi aku nggak tahan lihat kamu dibohongi. Mereka nggak peduli, bahkan terang-terangan sekarang. Orang-orang udah mulai ngomongin mereka berdua. Kamu harus lakukan sesuatu, ya, jangan cuma diam. Aku terisak di ujung telepon. Terima kasih, Tari. Aku tahu sekarang. Aku nggak gila. Aku nggak lebay. Semua yang aku rasain, nyata. Tari menguatkanku, dan setelah panggilan itu berakhir, aku duduk sendiri. Menatap pantulan wajahku di cermin tua di kamar masa kecilku. Rambutku acak-acakan, mataku sembab, dan wajahku kusut seperti hidup sudah menggilasku habis-habisan. Tapi tidak lagi. Aku menyeka air mataku, lalu berdiri. Sudah cukup. Aku sudah cukup tersakiti. Hari berikutnya, aku kembali ke kota. Bukan untuk menemui Raka, bukan pula untuk meminta penjelasan. Aku hanya ingin mengambil semua barang-barangku. Aku sudah memutuskan, aku akan pergi selamanya. Tapi aku akan pergi sebagai perempuan yang kuat, bukan sebagai perempuan yang dibuang. Aku sampai di depan rumah kami menjelang sore. Tetangga-tetangga melirik dari balik jendela dan pagar. Mereka tahu aku Alia, istri yang sudah ditinggal suaminya demi janda sebelah. Dengan kepala tegak, aku mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Dan yang menyambutku bukan Raka, tapi Winda. Oh, Alia, tumben datang, ucapnya dengan nada dingin. Aku menatap wajahnya tanpa gentar. Aku mau ambil barang-barangku. Masih tinggal di sini, kan? Winda terdiam. Ia mundur beberapa langkah. Lalu Raka muncul dari balik pintu kamar. Ia terlihat kaget melihatku, dan entah kenapa, sedikit gugup. Alia, katanya pelan. Aku tak menjawab. Aku langsung berjalan menuju kamar. Setiap langkahku berat, tapi aku tahu, inilah saatnya aku menuntaskan semua yang menggantung. Di dalam kamar, semua masih seperti terakhir aku tinggalkan. Baju-bajuku masih tergantung rapi. Foto pernikahan kami di atas meja masih berdiri. Aku menatap foto itu lama, sebelum akhirnya menyimpannya ke dalam tas, lalu membalikkan bingkainya. Aku tidak ingin wajah bahagia itu terus menatapku seolah-olah semuanya masih baik-baik saja. Setelah memasukkan semua pakaianku, aku keluar dan meletakkan kunci rumah di atas meja. Aku akan pergi, kataku pada Raka yang berdiri canggung di depan pintu. Alia, tunggu. Aku bisa jelaskan? Tidak perlu. Aku sudah melihat semuanya. Kau memeluk dia. Kau mencium dia. Di depan rumah yang dulu kita bangun bersama. Penjelasan apa lagi yang bisa menghapus semua itu? Wajah Raka memucat. Ia membuka mulut,
Tapi tak ada kata yang keluar. Kau pernah bilang cinta kita cukup. Tapi ternyata, kamu sendiri yang merusaknya. Aku menoleh pada Winda. Selamat ya, kamu sudah dapat yang kamu mau. Semoga tidak sesakit saat kamu kehilangannya nanti. Aku melangkah keluar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Seolah beban bertahun-tahun runtuh bersama pintu rumah yang kututup dari luar. Tapi hidupku tidak berhenti di situ. Aku kembali ke desa, dan untuk beberapa waktu, aku memilih menenangkan diri. Namun di balik ketenangan itu, aku memupuk sesuatu, kebangkitan. Aku mulai membuka kembali hobi lamaku, membuat kue. Dulu, Raka sering memuji kue-kue buatanku, bahkan sempat menyuruhku membuka usaha kecil. Tapi aku tak berani saat itu, karena aku terlalu fokus pada rumah tangga. Kini, aku mulai lagi. Dari dapur kecil rumah orang tua, aku membuat kue-kue kering dan basah. Lalu menjualnya lewat media sosial. Awalnya hanya teman-teman dekat yang memesan. Lalu menyebar. Ini enak banget, Mbak. Bisa titip jualan di kedai kopi saya? Tanya salah satu tetangga yang punya warung. Aku mengangguk dengan semangat. Tentu saja. Setiap hari aku sibuk dengan adonan, oven, dan kemasan. Tanganku lelah, tapi hatiku terasa penuh. Aku bangun pukul 4 pagi, mempersiapkan bahan, memasak, memotret hasilnya, lalu memposting. Pelanggan makin bertambah, bahkan ada yang dari luar kota. Tak kusangka, aku yang dulu merasa tak berarti, kini berdiri dengan usaha sendiri. Aku punya penghasilan, aku punya pelanggan tetap. Aku mulai dikenal dengan nama, Alia's Kitchen, di media sosial. Dan suatu hari, sebuah akun kuliner besar mereview kuenya. Sejak itu, pesanan melonjak. Aku kewalahan sendiri, hingga akhirnya ibu dan 2 keponakanku ikut membantu. Aku tersenyum, inilah hidup baru yang kupilih. Tanpa lelaki yang menyakitiku. Tanpa cinta palsu yang membuatku menangis tiap malam. Dan saat aku tak lagi berharap apapun, takdir mempertemukanku kembali dengan seseorang dari masa lalu. Namanya Adrian. Dulu kami teman satu SMA. Ia dulu menyukaiku diam-diam, tapi aku tak pernah tahu karena saat itu aku sudah dekat dengan Raka. Kini, ia adalah pemilik kedai kopi di kota sebelah. Kami bertemu tanpa sengaja di sebuah acara pasar kuliner. Ia membeli kue buatanku dan memuji rasanya. Ini buatan kamu? Nggak nyangka ya. Alia yang dulu pendiam, sekarang jadi pebisnis, katanya sambil tersenyum. Kami ngobrol lama, dan setelah itu mulai sering bertukar kabar. Ternyata, hidupku belum berakhir. Bahkan, bisa jadi ini semua baru saja dimulai. 2 bulan sudah berlalu sejak aku resmi meninggalkan rumah yang dulu menjadi saksi pernikahanku bersama Raka. 2 bulan pula aku memulai hidup baru dari nol, tanpa suami, tanpa cinta, dan tanpa kepastian. Tapi 2 bulan itu pula yang membuatku sadar bahwa luka bisa disembuhkan, bukan oleh waktu, melainkan oleh keputusan untuk bangkit. Usaha kue rumahan yang awalnya kecil-kecilan, kini mulai berkembang. Pesanan datang dari berbagai daerah. Beberapa pengusaha kuliner lokal mengajakku bekerja sama. Bahkan ada yang menawarkan untuk memasukkan produknya ke minimarket skala kota. Dan entah bagaimana, semesta seperti memberiku cahaya terang setelah gelap panjang. Aku mendapatkan kesempatan untuk membuka booth di sebuah bazar kuliner nasional yang digelar di kota besar. Saat aku sibuk mempersiapkan semuanya, Adrian, teman lamaku yang kini semakin dekat denganku, menawarkan bantuan. Alia, kamu butuh orang untuk bantu jaga booth nanti? Aku bisa bantuin, loh, katanya sambil menyodorkan kopi hangat. Aku tersenyum. Mau banget. Tapi jangan sampai ganggu kerjaanmu ya. Nggak masalah. Untuk kamu, aku selalu ada waktu. Adrian bukan hanya sekadar teman lama. Ia datang di saat yang paling tepat, saat aku benar-benar membutuhkan seseorang untuk mengingatkan bahwa aku masih layak dihargai, didukung, bahkan dicintai. Meski belum ada kata cinta terucap di antara kami, tapi kehadirannya membuatku merasa hidup kembali. Namun ternyata, dunia tak semudah itu memberiku ketenangan. Salah satu sore saat aku sedang menyiapkan adonan kue, teleponku berdering. Di layar tertera nama yang sudah lama tak muncul, Raka. Aku menghela napas dalam-dalam. Beberapa detik aku ragu,
Tapi akhirnya kuangkat. Halo? Halo? Alia? Suara Raka terdengar pelan. Seperti seseorang yang sedang menahan rasa bersalah. Ada apa? Aku cuma ingin tahu kabarmu. Kamu kemana saja? Kenapa nggak kabarin aku? Aku terdiam. Lalu tertawa pendek, getir. Lucu ya kamu. Aku pergi dari rumah karena kamu selingkuh. Lalu kamu tanya kenapa aku nggak kabarin kamu. Aku menyesal, Alia. Aku salah. Maaf, Raka. Penyesalanmu tidak mengubah apapun. Aku hendak menutup telepon, tapi suaranya kembali terdengar. Tolong jangan tutup dulu. Aku cuma pengen ngomong. Dengar aku sebentar aja. Aku menahan napas. Cepat. Raka menghela napas panjang di seberang sana. Aku pikir Winda bisa mengisi kekosongan yang aku rasa waktu itu. Tapi ternyata, semua itu semu. Dia bukan seperti yang aku bayangkan. Dan aku sadar aku kehilangan orang yang benar-benar tulus sama aku. Aku terdiam. Tidak karena iba, tapi karena dalam hati aku bertanya, kenapa baru sekarang dia sadar? Alia, pulanglah. Aku butuh kamu. Aku menggeleng meski ia tak bisa melihat. Terlambat, Raka. Aku bukan perempuan yang bisa kamu buang lalu kamu panggil sesukamu. Aku sudah cukup merasakan sakitnya menjadi pilihan kedua. Aku janji, aku akan putuskan semuanya dengan Winda. Aku akan perbaiki semuanya, Alia. Aku mendesis pelan. Perbaiki? Kamu pikir aku bisa mempercayaimu lagi setelah semua yang kamu hancurkan? Cinta itu nggak bisa dibagi, Raka. Dan aku nggak butuh lelaki yang baru sadar ketika perempuan yang dia hianati sudah berdiri sendiri. Klik. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Aku akhirnya bisa berkata jujur pada lelaki yang telah menghancurkan hatiku. Beberapa hari setelah itu, sebuah kejutan datang dari seseorang yang tidak kusangka. Winda. Dia datang ke standku di acara bazar kuliner. Awalnya aku tidak menyadari kehadirannya. Tapi kemudian aku melihat sosok wanita bermakiap tebal, berdiri dengan tangan menyilang, menatapku dari kejauhan. Winda. Ia mendekat dengan langkah percaya diri. Aku menegakkan tubuhku. Aku tidak akan mundur hanya karena bayang-bayang masa lalu berdiri di depanku. Hebat juga kamu ya, Alia. Cepat banget bangkit, katanya sinis. Aku tersenyum tipis. Ya, mungkin karena aku tidak mengandalkan lelaki untuk bertahan. Winda tersenyum mengejek. Kamu pikir kamu menang? Hanya karena jualan kue dan dapat perhatian dari laki-laki baru? Kasihan banget. Kalau aku kasihan, kamu lebih dari itu, jawabku pelan tapi tegas. Kamu sudah rebut suamiku, tapi tetap nggak bisa bikin dia bahagia. Kamu pikir kamu bisa menggantikan posisiku dengan tubuh dan wajah cantikmu, ya? Sayangnya, yang kamu rebut hanya laki-laki lemah yang tak tahu diri. Dan aku sudah tidak membutuhkannya. Winda terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia mencoba tetap angkuh. Raka udah nyesel, tahu nggak? Ya, aku tahu. Tapi aku bukan Alia yang dulu. Sekarang, aku tahu harga diriku. Aku melangkah melewatinya dengan kepala tegak. Dalam hati, aku merasa puas. Aku bukan lagi wanita yang tertunduk dalam duka. Aku telah berdiri di atas luka dan membangun benteng dari kehancuran. Beberapa minggu setelah bazar itu, usahaku makin ramai. Banyak pesanan datang untuk hampers, acara pernikahan, dan syukuran. Aku bahkan menyewa tempat khusus untuk dapur produksi dan mempekerjakan 2 orang karyawan. Dan Adrian? Ia selalu hadir tanpa harus kuminta. Suatu sore, ia datang membawakan buket bunga dan sebuah kotak kecil. Alia, katanya gugup, aku tahu kamu masih dalam proses menyembuhkan luka. Tapi aku juga tahu, aku ingin menjadi bagian dari kesembuhan itu. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menjadi tempat baru di hatimu. Maukah kamu memberikan kesempatan padaku? Aku menatapnya. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Aku belum bisa janji untuk mencintaimu sebesar dulu aku mencintai Raka. Tapi aku bisa janji untuk membuka hatiku pelan-pelan. Adrian tersenyum. Itu sudah cukup.
Beberapa waktu kemudian, Raka datang lagi. Kali ini ke rumah orang tuaku. Ia datang sendiri, dengan wajah kusut dan langkah lesu. Aku cuma mau minta maaf, untuk terakhir kali. Aku tahu kamu sudah tak butuh aku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya. Aku memaafkanmu, Raka. Tapi tidak untuk kembali. Luka yang kamu buat terlalu dalam. Dan aku sudah punya kehidupanku sendiri. Raka mengangguk pelan. Aku paham. Semoga kamu bahagia. Dan kali ini, aku benar-benar ikhlas. Beberapa bulan setelah itu, aku resmi membuka toko kue pertamaku. Di atas pintunya tertulis, Alia's Kitchen, dibangun dari hati yang pernah disakiti. Aku tidak membenci masa laluku. Aku bahkan berterima kasih padanya. Karena dari semua kehancuran itu, aku menemukan diriku yang baru. Aku bukan lagi perempuan yang ditinggal dan diduakan. Aku adalah perempuan yang mampu mencintai dirinya sendiri, lebih dari siapapun. Dan jika Raka melihatku hari ini, aku yakin penyesalannya pasti jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia lakukan padaku. Setelah malam panjang itu, malam di mana aku memutuskan tak akan menangisi lelaki yang tak tahu menghargai hati istrinya, aku memulai hariku dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai Alia si istri Raka, tapi sebagai Alia yang harus kembali menemukan dirinya sendiri. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bangun tanpa rasa sesak di dada. Aku membuka jendela kamar dan membiarkan sinar matahari masuk menyinari wajahku. Tak ada lagi suara pintu dibanting oleh Raka, atau aroma parfum Winda yang kadang terasa menempel di pakaian suamiku. Rumah ini memang sunyi, tapi sunyi yang lebih menenangkan daripada penuh dengan kebohongan. Aku mulai menata ulang rumah. Meja makan yang dulu selalu ada 2 piring kini hanya 1, dan tak mengapa. Aku tak perlu pura-pura bahagia di depan laki-laki yang membagi cintanya. Aku membeli tanaman hias dan mengganti gorden. Bahkan kamar tidur pun kusulap menjadi lebih cerah. Aku ingin merawat diriku sendiri seperti aku dulu merawat pernikahan yang akhirnya ditelantarkan sepihak. Namun kebangkitan sejati bukan sekadar soal mengganti dekorasi. Hatiku masih luka, meski kini aku tahu luka itu bukan untuk diratapi, melainkan diobati. Satu sore saat membereskan lemari dapur, aku menemukan kotak berisi resep-resep lama. Itu adalah tulisan tanganku sendiri, dulu saat aku masih suka bereksperimen membuat kue dan camilan saat baru menikah. Ada catatan kecil di ujung setiap resep, seperti, Raka suka yang ini, atau, jangan lupa tambah kayu manis, bikin aroma lebih tajam. Aku duduk di lantai dapur, memandangi tulisan-tulisan itu sambil tersenyum getir. Mungkin saatnya aku buat ini lagi. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, aku mencoba membuat kue kering berbentuk bunga matahari, resep yang dulu sering kumasak saat bulan Ramadan. Rumah kembali harum. Tetangga sebelah, Bu Nina, mencium aromanya dan datang berkunjung. Alia, kamu bikin kue? Ini harum banget loh, katanya antusias. Aku tersenyum, menyuguhi kue yang baru matang. Bu Nina mencicipinya dan matanya langsung berbinar. Aduh, ini enak banget. Kamu gak pernah kepikiran jualan, ya? Kalimat itu bagai percikan kecil yang menyulut semangat baru. Jualan? Aku belum pernah benar-benar memikirkan itu. Tapi kenapa tidak? Dalam waktu 2 minggu, aku mulai menjual kue buatanku ke tetangga sekitar. Tak perlu modal besar, hanya cukup bahan sederhana dan keinginan kuat untuk berubah. Aku memotret hasil kuenya dan mengunggahnya ke media sosial. Tak kusangka, responnya luar biasa. Banyak yang tertarik dan mulai memesan. Satu demi satu, orderan datang. Awalnya hanya untuk arisan, lalu bertambah ke acara ulang tahun, bahkan ada permintaan dari kantor sahabat lamaku untuk camilan rapat. Di saat yang sama, Raka tak pernah lagi menanyakan keadaanku. Ia hanya sesekali datang mengambil pakaian, lalu pergi begitu saja. Winda? Sudah tak lagi menutup-nutupi kehadirannya. Ia kerap lewat depan rumahku, sengaja dengan dandanan penuh dan senyum mengejek. Tapi aku tidak peduli. Aku sedang sibuk membangun ulang hidupku. Suatu hari, aku diundang ke acara komunitas UMKM lokal sebagai narasumber kecil. Mereka ingin aku berbagi cerita soal usaha rumahan yang kubangun dari nol.
Aku sempat gugup, tapi saat berdiri di depan ibu-ibu lain dan mulai bicara, aku merasakan sesuatu yang hangat tumbuh dalam diriku, rasa percaya diri yang sudah lama hilang. Aku bukan lagi wanita yang hanya bisa mencintai dan disakiti. Aku adalah seseorang yang bisa bangkit, berkarya, dan berdiri dengan kepalanya tegak. Setelah acara, ada seorang pria yang menghampiriku. "Alia, ini kamu?" tanyanya. Aku menoleh dan cukup kaget melihat siapa yang berdiri di hadapanku. Reza, teman semasa SMA. Dulu dia adalah siswa teladan, sopan, dan diam-diam pernah bilang bahwa dia menyukaiku, tepat sebelum aku jadian dengan Raka. "Ya ampun, Reza. Lama banget nggak ketemu," kataku sambil tertawa kecil. Obrolan kami mengalir hangat. Ia ternyata kini bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan makanan dan minuman ternama di kotaku. Ia tertarik dengan produk kueku dan ingin membantuku memperluas pasar lewat kanal distribusi yang ia kelola. Tak kusangka, dari keterpurukan ini, Tuhan mempertemukanku dengan orang-orang yang dulu pernah kulupakan. Di sisi lain, aku mulai melihat perubahan di wajah Raka. Saat ia mampir ke rumah untuk mengambil dokumen penting, ia menatap dapurku yang kini penuh alat masak, oven baru, dan rak-rak bahan kue. "Kamu sibuk sekarang, ya?" tanyanya pelan. Aku hanya menjawab singkat, "Iya." Ia memandangi meja dapur, lalu berkata, "Dulu kamu nggak pernah mau jualan, kenapa sekarang?" Aku menoleh sebentar, karena dulu aku terlalu fokus melayani orang yang tidak tahu cara menghargai. Raka terdiam. Matanya menyapu seluruh ruangan. Dulu rumah ini selalu berantakan saat aku stres karena perlakuannya. Kini rumah ini bersih, harum, penuh kehidupan. Tapi bukan lagi kehidupan yang mengikut-sertakan dirinya. "Aku dengar, usaha kamu viral ya? Ada tetangga kantor yang order juga," katanya sambil tersenyum miris. Aku tidak membalas. Aku tak ingin membalas dendam dengan kata-kata, karena kebahagiaanku saat ini sudah jadi balasan paling menyakitkan untuk dia. Beberapa hari kemudian, Winda datang saat aku sedang membungkus pesanan. "Wah, Alia, kamu sekarang jadi tukang kue, ya?" katanya sambil tertawa sinis. "Dari istri jadi pedagang, turun pangkat banget." Aku menatapnya dengan senyum penuh tenang. Lebih baik jadi pedagang yang mandiri daripada jadi perusak rumah tangga orang. Winda hendak membalas, tapi aku menutup pintu sebelum dia sempat bicara. Aku tidak ingin ada energi buruk lagi di hidupku. Di akhir bulan itu, aku berhasil menandatangani kerja sama kecil dengan distributor tempat Reza bekerja. Ia juga mengajakku ikut serta dalam program pelatihan UMKM di Jakarta. Semua ini terjadi karena aku berani melangkah. Saat aku berdiri di balkon rumah sambil memandang langit malam, aku menyadari satu hal, aku tak kehilangan Raka. Aku kehilangan seseorang yang memang tak pantas kupunya sejak awal. Yang kutemukan justru lebih besar, diriku sendiri. Aku tak lagi berharap dia kembali. Aku tak lagi ingin dia menyesal karena aku ingin membuktikan sesuatu. Aku hanya ingin bahagia, dan aku sedang dalam perjalanan menuju kebahagiaan itu. Dan ketika cinta seseorang pergi dariku, aku menemukan cinta yang lebih penting, cinta untuk diriku sendiri. Hujan rintik mengguyur halaman depan rumah Alia sore itu. Tapi hatinya tak lagi sedingin dulu. Ia duduk di teras sambil memandangi langit kelabu, mengenakan blus krem sederhana dan celana panjang hitam. Di pangkuannya, laptop terbuka menampilkan ratusan pesanan yang masuk untuk bisnis camilan miliknya, Alia Treats. Produk unggulannya, kue kering coklat kacang dan keripik singkong pedas manis, laris manis di pasaran. Siapa sangka? Dulu ia hanya ibu rumah tangga yang sering diremehkan, kini ia menjadi pengusaha kecil yang cukup diperhitungkan di kota mereka. Bahkan ada satu kafe ternama yang rutin memesan kue buatannya setiap pekan. Suara motor berhenti di depan pagar. Alia mengangkat wajahnya. "Raka." Lelaki itu berdiri di bawah payung, mengenakan kemeja kusut dan wajah lelah. Matanya menatap Alia penuh ragu dan harap. "Alia, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya pelan, seperti orang yang kehilangan pijakan. Alia menutup laptopnya perlahan. "Mau bicara apa, Raka?" tanyanya datar, tak ada getar di suaranya. "Aku cuma mau tahu kabar kamu. Kamu sehat?
Usahamu lancar? Raka mencoba tersenyum. Alia bangkit dari duduknya, berjalan pelan ke arah pagar. Kamu datang ke sini karena benar-benar peduli, atau karena Winda sudah mulai menyebalkan? Raka terdiam. Alia melanjutkan, terlalu sering aku melihat wajahmu dengan ekspresi yang sama. Menyesal. Tapi sayangnya, aku sudah bukan Alia yang dulu. Raka menelan ludah. Tatapannya kosong sesaat, lalu ia berkata, aku salah, Alia. Aku tahu itu sekarang. Dulu aku pikir Winda bisa memberiku kehidupan yang lebih menyenangkan, tapi ternyata dia bukan orang yang aku kira. Dia bukan kamu. Alia tertawa kecil. Sayangnya, kamu tahu itu terlalu terlambat. Beberapa hari sebelumnya, rumah tangga Raka dan Winda mulai keruh. Winda yang awalnya lembut dan manja, mulai menunjukkan sisi aslinya. Ia sering marah karena Raka pulang terlambat, menuntut uang lebih banyak untuk gaya hidupnya yang mewah, dan mulai mencurigai semua gerak-gerik Raka. Kenapa kamu masih follow akun Alia? Masih cinta? Ya, bentak Winda saat mereka duduk makan malam. Aku cuma pengen tahu kabarnya. Dia ibu dari anak-anakku, jawab Raka defensif. Anak-anakmu lebih butuh uang daripada tahu kamu peduli. Kamu pikir aku nggak tahu kamu itu masih nungguin dia? Raka mendesah panjang. Sudah cukup, Win. Aku capek. Kalau capek, silakan pergi. Tapi jangan kira kamu bisa balik ke pelukan Alia setelah ninggalin dia begitu saja. Dan benar saja. Raka memang capek. Saat ia melihat Alia sekarang, tenang, cantik, mandiri, ia sadar ia kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Wanita yang dulu selalu menunggu di pintu, menyambutnya dengan teh hangat, wanita yang menangis karena cinta, bukan karena cemburu. Wanita yang tidak pernah menuntut, tapi justru memberikan dukungan di saat terberatnya. Sementara Winda hanya menuntut, mempermalukan, dan kini sering mengungkit masa lalu. Maafkan aku, Alia, suara Raka pecah saat berdiri di depan teras rumah. Aku bodoh. Aku mengkhianati perempuan yang seharusnya aku perjuangkan. Aku rela kehilangan semuanya, asal kamu mau menerimaku kembali. Alia menatapnya lekat-lekat, seperti menilai apakah air mata itu tulus atau hanya sekadar drama belaka. Raka, ucapnya pelan. Kamu datang saat hidupku sudah tenang. Saat aku sudah bisa tertawa tanpa butuh pelukanmu. Kamu datang saat aku sudah cukup kuat berjalan sendiri. Raka mengangguk pelan, menunduk. Aku tahu. Tapi aku tetap ingin memperbaiki semuanya, walaupun harus mulai dari nol. Alia menghela napas. Aku tidak ingin anak-anakku melihat ibunya diperlakukan seperti pilihan kedua. Aku mencintaimu, dulu. Tapi kamu menginjak harga diriku terlalu lama, dan sekarang aku hanya ingin damai. Tiba-tiba, dari dalam rumah, seorang pria parubaya muncul membawa 2 bungkus plastik besar berisi bahan kue. Alia, ini yang kamu minta. Toko langganan kita kebetulan ada stok tambahan. Oh, makasih banyak, Pak Irwan. Alia tersenyum ramah. Raka menatap pria itu dengan alis terangkat. Itu siapa? Alia hanya menoleh sejenak. Beliau rekan bisnis baruku. Dulu guru SMA, sekarang bantu distribusi produk ke warung-warung kecil. Raka makin tertunduk. Dunia Alia kini terasa jauh dari jangkauannya. Setelah Irwan pamit, Raka mencoba bertanya lagi. Ayah, kamu yakin gak mau coba mulai lagi? Demi anak-anak? Alia menatap mata Raka dengan dalam. Kalau demi anak-anak, kamu harus jadi ayah yang bertanggung jawab. Tapi untuk cinta? Maaf, aku tak ingin cinta yang terbagi. Raka menggigit bibir. Kamu gak pernah bilang kamu gak akan maafin aku. Alia mengangguk. Karena aku tahu saat itu kamu belum menyesal. Sekarang kamu menyesal, tapi aku sudah sembuh. Ia membuka pintu rumah dan memberi isyarat agar Raka pergi. Jangan khawatir. Aku tidak dendam. Aku hanya tidak mau jadi pilihan. Keesokan harinya, Alia berdiri di depan stan miliknya di sebuah bazar UMKM lokal. Wajahnya cerah, senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Pelanggan datang silih berganti. Beberapa bahkan mengenalnya sebagai mantan istri Raka yang kini sukses. Sementara itu, Raka duduk termenung di dalam mobilnya, memandangi Alia dari jauh.
Penyesalan merayap perlahan di dadanya. Ia ingin kembali ke masa lalu, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Di sampingnya, kursi penumpang kosong. Winda sudah pergi 2 hari lalu, membawa koper dan mengirim satu pesan pendek. Aku capek hidup sama laki-laki gak tegas. Aku bukan Alia, dan kamu bukan Raka yang dulu aku cinta. Raka tersenyum pahit. Ia kehilangan 2 wanita sekaligus. Tapi yang lebih menyakitkan, ia kehilangan sosok yang benar-benar mencintainya. Malam itu, Alia menulis diari di laptopnya. Sebuah catatan untuk dirinya sendiri. Dulu aku menangis karena diduakan. Tapi kini aku bersyukur, karena dari pengkhianatan itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Kini aku bukan lagi istri yang setia menunggu di balik pintu. Aku adalah wanita yang tahu harga dirinya dan tak akan pernah rela jadi cadangan. Terima kasih, Raka. Karena kamu, aku belajar bangkit. Ia menutup laptop dan menatap langit malam yang cerah. Tanpa air mata, tanpa sesal. Karena cinta yang terbagi, tak layak diperjuangkan. Kalau kamu memang sudah sukses, kenapa nggak pulang ke rumah kita lagi, Alia? Tanya Raka malam itu, dengan nada rendah dan mata yang sayu. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Tapi aku masih mencintaimu. Aku menyesal. Aku menatapnya. Dulu, kalimat itu mungkin akan membuatku menangis. Tapi tidak hari ini. Hatiku sudah mati rasa terhadap harapan-harapan semu yang ia ciptakan dulu. Raka, kamu datang bukan karena cinta, kataku tenang. Tapi karena kamu kehilangan kenyamanan yang pernah aku berikan. Kamu kehilangan orang yang selalu menunggumu pulang meski kamu pulang dengan aroma parfum wanita lain. Dia terdiam. Suasana kafe tempat kami bertemu terasa dingin. Aku sengaja memilih tempat umum agar tak terjadi adegan berlebihan. Alia, aku tahu aku keterlaluan. Tapi aku sungguh-sungguh ingin memperbaiki semuanya, ucapnya lagi. Aku sudah putus dengan Winda. Dia meninggalkanku begitu tahu aku bangkrut. Kamu tahu? Dia bahkan menyebar keburukanku kemana-mana, termasuk ke kantor. Aku kehilangan semuanya. Aku butuh kamu, Ali. Aku meneguk tehku, menahan emosi yang nyaris meledak. Lucu ya? Kamu baru bilang butuh aku saat semua orang sudah ninggalin kamu. Padahal dulu, kamu yang buang aku pertama kali. Raka menunduk. Aku memang laki-laki paling bodoh. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan. Aku menarik napas panjang. Kesempatan sudah kuberi waktu kamu selingkuh, waktu kamu teriak marah saat aku tanya kabar kamu dengan Winda, waktu aku diam-diam menangis malam-malam sementara kamu tertidur di sofa rumah perempuan lain. Dia mengangkat wajahnya, air mata tampak mulai menggenang. Aku sangat salah. Aku berdiri. Aku sudah tidak ingin kembali, Raka. Aku sudah punya hidupku sendiri. Usahaku jalan. Aku dikelilingi orang-orang yang menghargai aku. Aku bukan Alia yang dulu. Aku bukan wanita yang mau dipakai dan dibuang. Aku bukan istrimu lagi. Dan kamu sudah tidak punya tempat di hidupku. Setelah pertemuan itu, Raka beberapa kali mencoba menghubungiku. Lewat telepon, pesan, bahkan menitipkan bunga lewat sahabatku. Tapi semuanya ku tolak. Aku sudah selesai dengan bab hidup yang penuh luka itu. Aku sudah sembuh dan tak ingin kembali terluka karena orang yang sama. Aku fokus pada bisnisku. Brand camilan yang dulu bermula dari dapur kecil kini sudah punya 3 cabang toko offline. Bahkan, beberapa kali aku diundang menjadi pembicara di seminar kewirausahaan perempuan. Tak kusangka, luka hati ternyata bisa menjadi sumber kekuatan yang besar bila diproses dengan benar. Satu hari, aku diundang ke acara talk show televisi lokal. Tema acaranya adalah Wanita Bangkit dari Pengkhianatan. Aku duduk berdampingan dengan 2 narasumber lain, dan ketika giliranku menceritakan kisah, seluruh studio sunyi mendengarkan. Apa yang membuat Mbak Alia kuat? Tanya host acara itu. Aku tersenyum. Saya merasa cukup dengan diri saya sendiri. Saat seseorang mengkhianati saya, itu bukan karena saya kurang, tapi karena mereka tidak mampu menghargai yang baik. Dan saya sadar, hidup saya terlalu berharga untuk diberikan pada orang yang tidak bisa menjaga kesetiaan. Beberapa bulan kemudian, aku bertemu dengan seseorang bernama Dani.
Kami bertemu saat menghadiri acara komunitas pengusaha muda. Dani adalah pemilik startup kuliner yang sedang berkembang. Kami berbicara panjang, mulai dari bisnis, hobi, hingga filosofi hidup. Berbeda dengan Raka yang dulu selalu ingin dilayani, Dani adalah tipe pria yang suka mendukung. Ia membantuku dengan teknologi promosi, dan tanpa kusadari, perasaan itu tumbuh pelan-pelan. Tapi aku tak buru-buru membuka hati. Luka lama membuatku hati-hati. Dani tahu itu. Ia tak pernah memaksaku. Aku nggak minta kamu balas perasaanku sekarang, Alia, ucapnya suatu hari. Aku cuma ingin ada di sampingmu. Mau kita jadi apa nanti, biar waktu yang jawab. Itu adalah kalimat paling tulus yang kudengar dalam waktu lama. Sementara itu, kabar tentang Raka makin memudar. Rumah yang dulu kami tinggali katanya dijual. Winda juga pindah entah kemana. Beberapa teman yang masih mengenalnya bilang, Raka bekerja serabutan, hidupnya tak lagi stabil. Aku tidak bersenang-senang atas kesulitannya. Tapi aku juga tak menyesal sudah pergi dari hidup yang hanya membuatku hancur. Suatu hari, saat aku berkunjung ke makam ibuku, aku melihat seseorang berdiri di sana. Raka. Kami bertemu pandang. Ia tampak jauh lebih kurus dan tua. Wajahnya letih, matanya kosong. Aku hanya mengangguk kecil dan meletakkan bunga di makam. Raka tak bicara apa-apa. Kami hanya berdiri diam dalam hening. Beberapa menit kemudian, ia pergi. Tanpa sepatah kata. Mungkin itu adalah cara semesta menyudahi semua luka yang belum selesai. Setahun berlalu. Usahaku semakin stabil. Aku membuka pelatihan gratis untuk ibu-ibu rumah tangga agar bisa punya penghasilan sendiri. Hidupku tak lagi hanya soal balas dendam. Kini hidupku soal pertumbuhan dan cinta yang lebih murni pada diriku sendiri. Dan soal Dani, aku masih bersamanya, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai partner dalam hidup. Kami belum menikah, dan mungkin belum tahu akan kemana arah hubungan ini. Tapi kami bahagia. Tanpa tekanan. Tanpa kebohongan. Satu malam, saat kami selesai rapat kecil di kafe, Dani berkata, aku pernah takut kamu nggak akan percaya laki-laki lagi. Tapi ternyata kamu cuma butuh waktu untuk percaya pada dirimu sendiri dulu. Aku tersenyum. Iya, karena setelah aku percaya pada diriku sendiri, aku tahu siapa yang pantas aku percaya dan siapa yang tidak. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang. Bukan karena ada laki-laki yang menjagaku, tapi karena aku sendiri telah menjadi penjaga bagi hatiku. Akhir